Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy. Salam sukacita Natal. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi, segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Natal merupakan perayaan iman yang teramat mendalam. Natal juga memiliki makna kelahiran baru. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini bersama gereja semesta dengan penuh sukacita iman, kita merayakan Natal, misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia. Ya, Allah hadir dalam cara dan rupa manusia. Dialah sang terang abadi yang menghalau kegelapan dalam hidup kita. Kelahiran Kristus yang kita kenangkan dalam iman pada perayaan Natal ini merupakan bukti kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Allah. Betapa Allah yang kita imani sungguh Allah yang peduli dan solider dengan kita manusia. Ia lahir dalam cara dan rupa manusia. Bahkan Ia memilih lahir dalam keadaan yang teramat hina. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita lahir di sebuah kandang hewan dalam kesederhanaan dan kesengsaraan. Betapa para sahabat yang terkasih, hal ini menunjukkan kebesaran Tuhan kita. Dia merendahkan diri demi keselamatan kita, umat manusia. Kelahiran Kristus ke dunia seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, salah satu tujuannya yakni agar kita menjadi anak-anak Allah, sungguh percaya hanya di dalam Dia dan melalui Dia sajalah keselamatan dan kehidupan kekal dapat kita peroleh.
Natal juga mengajak kita sekalian untuk lahir kembali bersama bayi Yesus. Kita lahir menjadi manusia baru dan meninggalkan cara hidup lama kita, terlebih-lebih hidup yang dikungkung oleh belenggu dosa. Mari kita bawa seluruh kelemahan, kekurangan, dan kedosaan diri kita. Kini hidup kita telah dibebaskan dari kegelapan, dan cahaya dari sang terang abadi ini, nyalanya akan tetap abadi untuk menyinari hidup kita. Kegelapan dosa dan maut telah dihalaukan. Maka dari itu, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita satukan seluruh doa, harapan, dan rencana niat baik kita pada momen Natal kali ini dalam sukacita iman bersama Kristus yang lahir. Buka hati kita, biarkan Kristus berdiam di sana dan merajai diri kita dengan kuasanya. Biarkanlah segala beban, kekhawatiran, dan pergumulan hidup kita diubahnya menjadi sukacita yang tak berkesudahan. Tetesan air mata kita Ia ubah menjadi senyum bahagia. Sakit dan penyakit yang kita derita Ia sembuhkan, dan keputusasaan hidup kita Ia ubah menjadi pengharapan dan optimisme yang besar. Sambutlah sang Raja Damai yang telah lahir ini, dan biarlah kedamaiannya meliputi hati kita sekalian. Amin. Selamat Natal, kiranya damai dan sukacita kelahiran Kristus merajai hati kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.